Jadi entitasnya pada saat itu pakai bahasa Belanda awalnya. Terus karena keterbatasan aku nggak tahu bahasa Belanda sama sekali, aku tanya, can you speak in English? Bisa nggak kita pakai bahasa Inggris aja? Thanks God, alhamdulillah entitasnya bisa berbahasa Inggris, Om. Dia jawab pakai bahasa Inggris, gitu. Nah, cuman pada saat aku tanya, ya anything, any last words from you? Dia bilang say goodbye. Itu spirit box langsung aku lepasin, aku ngomong ke Dika langsung, men, lu belum say goodbye Oija. Akhirnya kita lepasin, kita lari ke Oija, cuman ngambil plansetnya aja. Oke, goodbye. Ini kayak pernah terbakar tapi nggak terbakar, Mas. Oke. Dulu. Dia yang menaungi itu, entitasnya itu anak kecil. Nah, kecil laki-laki. Tapi itu bukan anak kecil. Itu demon. Siapapun yang ada di sini, kalian boleh berinteraksi lewat spirit box. Kalian boleh berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Om? Iya. Ini kuliah ini, tapi praktikum ini nanti ya, kita praktikum bersama ini. Betul. Jadi teman-teman, kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah spesial. Dan ini juga sempat diperbincangkan bulan-bulan kemarin, bahkan sampai saat ini. Yaitu dengan teknologi-teknologi canggih, ya Om ya? Iya. Tapi teknologi canggih ini bukan untuk bukan untuk pendidikan, bukan untuk pangan, tapi ini untuk mencari hantu, teman-teman. Ya, ada Mas Erik. Halo. Apa kabar semuanya? Baik, Halo, Mas. Erik dari Aku Ghost Ranger Indonesia. Wah, Betul. keren banget. Jadi Ghost Ranger Indonesia ini kemarin sempat viral ya, Mas ya? Iya. Hampir di semua platform, aku lihat. Iya. Sampai betul. di platform Telegram juga teman-teman, maksudnya pada nge-share. Oke, Bahkan temenku oke. yang dari Semarang pun nge-share, nih Mas Amai ini keren banget katanya. Gua nontonnya sampai muntah darah juga katanya. Oh ya? Iya, jadi teman ada yang dia sampai mual terus muntah juga. Wow. Gitu oke. loh. Jadi di satu sisi memang kita di Ghost Ranger senang banget itu jadi video itu jadi viral. Walaupun harus mengorbankan satu teman aku yang namanya Dika. Ya, kan dia yang objek penderita di situ. Ya, tapi gimana pun juga kita harus berterima kasih karena penderitaan dia pada saat itu ya buat kita sampai bisa ketemu saat ini. Oke, keren banget. Kita juga pengen ketemu sebenarnya. Bukan Mas Erik aja, kita juga pengen ketemu nih gimana sih sebenarnya Ghost Ranger ini kok sampai seberani itu. Oke. Dan maksudnya sampai beda ya, maksud dari segala macam konten kreator yang ada di Indonesia. Kita sebutnya konten kreator nggak apa ya? Oh iya benar, Ya, boleh. di Indonesia gitu, yang satu-satunya yang menggunakan teknologi paling canggih aku lihat ya saat ini gitu. Spirit box ya sebutannya. Spirit Yeah, box spirit itu box. ya Ghost Ranger aja gitu loh. Kalau yang lainnya medianya kan orang kesurupan. Ya nggak Om? Ini kalau ini spirit box, ini human box. Oh gitu. Jangan dong. Jangan dong dikit-dikit gini. Jangan. Semalam udah kita pakai. Iya nih. Jadi Mas Erik udah berapa lama sih Ghost Ranger ini sebenarnya terbentuk? Oke, kalau Ghost Ranger ini sendiri terbentuk di tahun 2019. Di situ kita menggabungkan beberapa minat dan bakat yang dimiliki dari masing-masing member kita, Om Al. Iya. Pada saat itu kita ada aku Erik sebagai device operator. Jadi alat-alat yang ada di depan kita saat ini nih, ini dikumpulin nggak langsung tiba-tiba jebret satu kotak Box, ada ya. semua gitu. Jadi perlahan karena ketertarikanku pada saat itu memang di dunia mistis tapi non klinik, Om Al. Jadi kayak kalau misalnya ada yang kesurupan, pertama pasti aku akan deny dulu. Nggak yakin. Aku nggak yakin kalau ini kesurupan atau ada entitas yang memasuki tubuh seseorang seperti itu gitu kan. Tapi di satu sisi juga aku tertarik sama ghost hunter di luar negeri yang mereka mengutamakan peralatan. Jadi alat-alat ini sebenarnya di international di Amerika, di Eropa ini udah lebih dari 20 tahun.
Indonesia aja yang telat masukin alat-alat yang seperti ini. Jadi aku dulu berpikir, kalau gimana ya kalau aku punya alat-alat yang mereka gunakan di sana, apakah bisa seefektif itu untuk digunakan di Indonesia? Jadi aku ingat banget pertama kali yang aku punya itu adalah ghost detector. Namanya keren sih, pendeteksi hantu, ya kan? Padahal alat itu adalah alat untuk mendeteksi radiasi elektromagnetik di dunia industri gitu loh. Jadi itu EMF tester, electromagnetic field tester. Biar kalian dibilangin ghost detector. Oke, yang pertama aku punya adalah EMF tester, itu ghost detector yang kita buka dulu ya, ini kotak makeup kita ya. Boleh. Oke. Wah, ada Ouija board teman-teman. Kita punya Ouija board dan ini juga aku dapat dari Inggris yang membedakan sama Ouija board di marketplace pada saat ini teman-teman. Kalau yang di marketplace itu biasanya keluaran Hasbro. Hasbro ini ya, kita tahu sebagai pabrikan mainan, ya, dan biasanya bentuknya itu cardboard, kayak karton. Sedangkan yang ini Ouija boardnya William Fult yang masih asli papan ya, kayu ya. Ini aku dapatnya juga ada ceritanya nih Om Hao, Mai. Pemilik dari Ouija ini adalah seorang ibu yang dia pada saat ngeberesin attic loteng rumahnya di Inggris, dia ketemu mainan dari mamanya dia, jadi neneknya anaknya gitu ya. Ini katanya cursed, terkutuk, ada kutukannya di sini. Gitu. Jadi pada saat dia jual lewat eBay pada saat itu, dia bilang, anything happen to you after this, it's out of my business, dia bilang. Jadi kalau lu kenapa-napa pokoknya bukan urusan gua lagi. Akhirnya ya udah, kita deal, kita ambil ini kita nggak beli, ini jadi gift. Dia kirim sebagai gift. Cuman ya tetap bayar pajak kok ternyata. Masuk sini ya. Iya. Tapi emang setelah dapat Ouija board ini ada nggak sih kejadian-kejadian? Nggak ada. Atau mungkin karena aku nggak sensitif sama hal yang seperti itu. Jadi so far so good, nggak ada kendala. Dari segi apapun, maksudnya kadang kutukan itu Om ya, bukan hanya berupa memang didatangi sosok, tapi bisa nggak sih mungkin kayak kejadian-kejadian misalkan ketiban sial terus, apa susah jodoh, atau mohon maaf ya kayak misalkan rezeki seret, kayak gitu, itu kemungkinan nggak Om? Itu kemungkinan, tapi kalau di kasus ini kayak kolektor keris Mas modelnya. Oke. Jadi pemilik keris pertama biasanya kolektor ini ya, bukan yang expert ya. Kayak saya pun pernah ngalamin. Saya nggak tahu tentang dunia keris sebenarnya, tapi saya dititipin satu keris waktu itu, suruh kasih namanya Kiai Celuk. Celuk itu dalam bahasa Jawa kan panggil. Habis itu si keris ini manggilin temennya Mas. Saya dititipin orang lain. Akhirnya dititipin banyak keris. Dititipin banyak, iya. Itu yang kan ternyata memang kerisnya ini jadi perdebatan keluarganya. Jadi kayak kena curse juga. Tapi tidak kemudian bikin saya susah jodoh, sering sial ataupun seret rezeki ya. Tapi itu manggil semua untuk datang, dan itu dari bermacam-macam, jadi nggak bisa disaring. Ini yang saya pakai analoginya dengan Ouija ini. Ketika dia datang, sebenarnya apa yang jenengan terima itu adalah dia akan memanggil piranti serupa, baik yang konvensional ataupun modern. Termasuk menunjukkan entitas dan lokasi-lokasi yang ingin diajak berkomunikasi. Karena ini boleh dibilang kayak gerbang antar dimensi dia. Iya. Kalau kita lihat tuh laptop makhluk astral. Jadi buat kita komunikasi memang. Kalau Om Hao sendiri, kalau misalnya kita kasih Om Hao pegang gitu, ada yang bisa Om Hao ini nggak? Iya, tapi maaf ya, mungkin saya agak aneh ya. Maaf ya Mas ya. Iya. Ini kayak pernah terbakar tapi nggak terbakar Mas. Dulu. Dia yang menaungi itu, entitasnya itu anak kecil laki-laki, tapi itu bukan anak kecil, itu demon. Ini kalau bro, gue biasa dari dulu nonton bacain bukunya Om Hao, gue merinding sendiri.
Ini dia ngomong. ini kalau gue buka jaket, buset. Bulu gue ini udah disco di sini pasti. Sulfurom ya. Satu ada munculnya atau keberadaan Demon kan ada sedikit bau sulfur. Bau kayak ini telur apa itu? Oke. Atau pakai obat kulit tuh mas, gitu. Kayak lotion gitu. Kayak gitu. Oh, oke. Jadi tergantung kita mau untuk apa mas kata dia. Oke. Kursnya itu bukan. Saya dari tadi ya mas, saya itu tertarik melihat ini. Apa yang di pikiran kita sih selama ini gitu kata dia. Kalau misal kamu misal contoh nih mas ya, bukan kita misal contoh, kamu mau menang lotre, bisa lewat ini. Kamu mau suka dengan seseorang, sebut namanya dengan ini. Jadi tidak hanya menjadi untuk komunikasi, tapi juga dia bisa untuk apa yang kamu ingin gitu. Karena ini sudah terisi gitu. Memang di awal yang saya lihat bahwa keluarga ini ini garis keturunan perempuan semua, menggunakan Ouija ini memang awal untuk berkomunikasi dengan leluhurnya. Tetapi dalam suatu masa ternyata dari pemakaman itu ada anak kecil yang ingin berkomunikasi, yang dia pikir itu satu anggota dari kakek buyutnya yang masih kecil sudah meninggal, tetapi ternyata dia disisipi oleh demon. Dan dia yang membuka untuk itu, sehingga sudah sempat mau dimusnahkan, mau disiram minyak atau apa itu nggak kebakar, akhirnya dia simpan. Dia cuma berpesan siapapun yang bisa menemukan ini nanti, itu tadi dia nggak akan bertanggung jawab dengan apa yang terjadi, karena random sifatnya. Terus ini sebenarnya sudah mengalami satu keredupan ketika dia masuk Indonesia. Kenapa? Karena melintasi laut. Ketika di sini dia nyerap lagi akhirnya. Ya, sehingga dia akan cepat mas, frekuensinya akan serip gitu ketika dia berkaitan dengan demonik atau tadi yang kita omongkan sebelumnya, yang entitas Belanda itu, karena Belanda itu juga ada kaitannya dengan ini, jadi satu frekuensi. Kalau yang lokal lebih susah menurut saya. Saya bilang nggak bahasanya ya, cuman untuk menembusnya itu mereka lebih akan masuk ke piranti-piranti yang lain. Gitu. Jadi ini sudah lebih tinggi, bahkan dia bilang apa yang kita omongkan tadi itu bersama berkaitan dengan semesta, dia pun bisa kasih tahu info dari situ. Wow. Apa kita mulai buka jasa aja, Mas? Boleh sih. Cuman berarti singkatnya Om ya, singkatnya ini adalah keris yang ada isinya. Singkatnya. Iya, boleh dibilang kayak pusaka. Iya. Dan masih ada isinya. Isinya kemungkinan adalah demon. Iya. Energinya. Nih, teman-teman, ini satu hal yang aku nggak cerita ke siapa-siapa. Ya, ini apalagi Om Hao. Pertama kali banget kita ketemu sekarang ya Om Hao. Iya. Jadi kita pernah pakai ini videonya aku ada, sempat aku upload di YouTube. Aku main ini Om di satu pemakaman di daerah Bogor. Setelah kita bermain, sebelum kita pulang, Dika, partnerku yang satu lagi, dia lihat ada beberapa makam yang ilalangnya itu sudah tinggi. Terus dia bilang, Rick, lu bawa parang nggak di mobil? Oh ada, gue bawa parang. Karena kan ya ketakutanku akan reptil, makhluk melata, ular dan segala macam, jadi aku selalu bawa parang kemana-mana. Jadi dia pinjem parang, dia bersihin makam, bersih. Nah terus satu ketika pada saat aku bilang, wah lu jangan pencitraan sendirian dong, kesannya gue males banget. Sini, bikin juga, aku juga bersihin juga gitu kan. Nah pada saat aku lagi tebas-tebas rumput itu, tang, suara parangnya itu menghantam benda keras lainnya. Tang, apaan itu? Kencang banget barusan. Jadi pada saat aku lihat-lihat itu kena apa kena nisannya kah, tapi apakah ada batu di situ? Tebak aku dapat apa? Keris. Itu videonya ada, dokumentasi aslinya ada, di mana kita kayak orang tolol, apaan ini?
Wih, Apa tuh, men? Apa nih? tahu kenceng banget. Oh, apaan men? Anjrit, men. Tajam anjing. Deh, keris men. Lu lihat ukiran-ukirannya men. Karena bentuknya cuma keris dan nggak ada gagangnya, Om. Iya, cuman besi aja ya. Besi aja. Jadi aku mikir itu apa? Tombak? Apa-apaan ini? Apa pagar? Ujung pagar itu. Ini yang tahu aja ya, terserah deh kalian yang tahu ini apa. Jadi banyak tuh komen, ada yang bilang keris Damaskus steel lah, ada yang bilang motif apalah motif. Karena ada motif kayak lembayung gitu tuh, ada corak-coraknya kayak gitu. Sulur-sulur gitu ya. Iya, dan itu bener banget. Nggak lama setelah kita main Ouija, itu dapat keris itu. Jadi kalau tadi barusan Mama bilang itu akan narik benda-benda lainnya lagi. Wow, coincidence beneran loh itu. Bisa cari harta karun. Itu dia ya. Ya keliling juga dari sini nih. Iya. Jadi nggak sabar pin cepat selesai terus keluar ya dari harta karun ya. Wah, menarik. Terus pernah juga kita pada saat di Gunung Kidul, Om, ada satu rumah gitu. Jadi kan katanya kalau kita bermain Ouija ini, aku agak bodoh sih sebenarnya. Aku dapat alat barang ini tanpa tahu cara menggunakannya. Kosongan ya. Iya, jadi nggak tahu bener-bener. Jadi itu by internet aja. Kayak pokoknya jangan lupa say goodbye kalau sudah selesai. Iya. Oke. Jadi udah pada saat kita lagi interaksi di satu rumah terbengkalai, rumah Belanda juga di daerah Gunung Kidul, Jogja pada saat itu. Kita lagi interaksi nih, jadi kita lagi main Ouija dulu. Lagi main Ouija, terus tiba-tiba ada bunyi, kita tinggalin Ouija-nya, kita lepas tangan. Langsung menuju ke pusat suara yang buat kita berhenti main Ouija. Itu suara apa tuh, men? Akhirnya kita interaksi di situ, kita pakai spirit box nih, Om, yang ini nih alatnya. Spirit box ya? Spirit box? Iya. Ini sudah generasi ketiga. Iya. Spirit box ini, dan ini yang paling baru karena kita punya yang ANC yang punya adjustable noise control. Makanya audio yang dikeluarkan akan jauh lebih jelas dibandingin spirit box. Generasi berumumnya. Betul. Buatan mana, Mas, kalau boleh? USA. Oh, USA. Ini buatan USA. Nah, jadi pakai alat ini kita berkomunikasi sama entitas tersebut, dan di akhir komunikasi kami, aku sempat tanya, ada lagi nggak yang mau kalian sampaikan? Dia bilang, say goodbye. Jadi entitasnya pada saat itu pakai bahasa Belanda awalnya. Terus karena keterbatasan aku nggak tahu bahasa Belanda sama sekali, aku tanya, can you speak in English? Bisa nggak kita pakai bahasa Inggris aja? Thanks God, alhamdulillah entitasnya bisa berbahasa Inggris, Om. Dia jawab pakai bahasa Inggris, gitu. Nah, cuman pada saat aku tanya, ya anything, any last words from you, dia bilang say goodbye. Itu spirit box langsung aku lepasin, aku ngomong ke Dika langsung, men, lu belum say goodbye Ouija. Akhirnya kita lepasin, kita lari ke Ouija, cuman ngambil plansetnya aja, oke, goodbye. Ngarahinnya ya. Wow. Bisa kayak gitu. Itu dua tempat yang berbeda dan komennya persis banget. Say goodbye. Say goodbye kemana lagi? Nggak mungkin gue say goodbye ke lu. Say goodbye-nya bener. Itu. Yang ada pikiran gue langsung, Ouija. Itu kalau dilihat di videoku juga, kalian akan ngelihat gimana paniknya kita. Siapa yang berbohong? Ik bin wel. Farewell, goodbye. Goodbye, goblok, kita belum goodbye main Ouija. Masa sih, men? Oh iya. Kita belum goodbye main Ouija. Makanya dibilang goodbye. Gimana? Hidupin lampu, men, hidupin lampu. Kita belum. Senter gua mati, men. Kita belum goodbye main Ouija. Oh iya, men. Bener, men. Kita tinggalin tadi, men. Gara-gara
Itu ya? Apa? Kita tinggalin. Pantau. Oke, goodbye. Selamat tinggal. Kebawain. Shit, man. Cerit. Gua nggak ngerti dari ini. Enggak, karena lupa men. Karena lupa karena tadi apa tuh kaget gua. Terakhir dia bilang farewell, man. Farewell itu goodbye. Orang yang panik dibuat-buat sama panik beneran, pakar mikro ekspresi harusnya bisa membedakan. Nah silahkan tuh, silahkan ditelaah itu video gue. Bener-bener kayak, damn, bener. Itu spirit, Oija, kita belum say goodbye. Lari, tinggalin spirit box, say goodbye. Baru, alhamdulillah, nggak kenapa-napa gue. Alhamdulillah, gitu. tetap Karena ya. katanya kan kalau nggak say goodbye ya something bad will happen katanya. Iya. Belum menutup soalnya. Belum menutup ya, Sudah itu dia dibuka, tadi. ditutup ya. Oija ini kayak Jalangkung nggak sih Om sebenarnya? Berbeda sebenarnya konsepnya. Kalau Jalangkung kan dari budaya Tionghoa Chinese ya, dari kata cailang kong, Oh, oke. kong itu kan leluhur Ya, kayak kong. jadi ya, engkong kan iya. itu. Memang pada awalnya dipergunakan untuk mainan anak ya. Oke. Atau keranjang arwah disebutnya Oke, sekarang oke. gitu. Jadi itu memang mengisikan, memasukkan entitas. Tetapi kalau Oija ini lebih mengarah ke frekuensi, bermain frekuensi dengan entitas yang ada di sekitar, dengan menggunakan alam bawah sadar kita. Karena penggerakan itu kan digerakkan untuk arah kemana. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya semuanya hampir sama sih. Kalau kita bilang tentang mediumisasi atau kesurupan pun itu yang dimainkan adalah alam bawah sadar. Oke. Dan menurut saya wadah seseorang itu, misalkan kita ngomong seseorang, dia nggak akan bisa lebih dari itu, Mas. Misalkan kita sebut Oijanya ini, saya yakin hanya akan bisa memberikan beberapa bahasa-bahasa yang dekat dengan Eropa Barat. Mungkin masih Belanda bisa masuk, Inggris jelas, terus kemudian Prancis ataupun sekitar situ Mas bahasa. Tetapi akan susah menggunakan bahasa daerah atau bahasa Mandarin misal. Sehingga ini jadi jawaban. Kemarin tanya, ini di Thailand kok nggak pakai bahasa Thailand? Saya sendiri mending saya belajar bahasa Jepang atau Belanda kalau untuk komunikasi, karena kita jarang menggunakan bahasa Thailand. Jadi entitas ini nanti nggak bisa klik ke kita gitu menggunakan bahasa ini gitu. Kalau kemudian ada yang bisa, berarti mungkin rekayasa saya sebut gitu. Gitu wadah, kita punya wadah loh Mas. Punya wadah yang bisa, misal Mas Ame bisa Inggris gitu. Kan akan lebih enak ngomong dengan orang Amerika daripada orang Thailand kan gitu. Betul. Walaupun kita punya itu, tapi spesialisnya di bidang mana? Karena semua kalau kita sebut berkaitan dengan metafisik itu juga spesialis Mas, nggak bisa gitu. Dan saya menyikapinya kalau Oija ini, kalau dulu mungkin ada di Indonesia dia lebih gampang, tetapi karena dia lahir dan pengalamannya di Eropa, dia akan lebih cepat di situ Mas. Untuk narik, mungkin kalau sedang ke Inggris, nggak usah jauh-jauh lah, negara yang pakai bahasa Inggris lah, Singapura gitu misal, atau Australia, dia cepat nariknya. Tapi kalau di sini harus menyesuaikan dulu. Bener banget. Gitu. Jadi kita baru bisa ada beberapa tempat yang dia tiba-tiba bergerak sendiri dan rata-rata itu memang tempat-tempat kalau nggak Belanda, Inggrisan. Iya. Gitu. Atau Nyun Sewu Mas, misal maaf kata ya, bukan ini ya. Bom Bali itu bisa. Yang Bom Bali 1 itu bisa. Oke. Kan banyak yang jadi korban orang asing. Gitu. Gitu. Lebih cepat Mas. Kenapa? Karena ada penyesuaian, nggak bisa. Iya. Untuk bisa masuk frekuensi kan nyetel ini. Iya. Nah, ini sebenarnya ketika tadi saya ngobrol dengan Mas Erik, saya pun bukan saya selama ini nggak percaya nggak Mas, tapi ternyata itu bisa dibuktikan. Kita ngomong ini tentang kemudian fisika kuantum dan metafisika. Jadi hubungan fisika kuantum dengan metafisika dengan studi kasus menggunakan piranti-piranti untuk melacak hantu. Itu jadi tesis tuh. Tesis baru tuh. Bener Mas? Bener. Kalau kita ambil ininya loh, studi kasusnya itu gitu. Jadi ketika kita nggak percaya itu kan berarti tidak bisa dibuktikan secara fisik. Nah ini bisa dibuktikan secara fisik nih. Gitu. Iya. Mas Erik. Karena ya ini kasus terbaru nih Om ya. Ini malah saya belum kemana-mana nih ceritain satu kasus terbaru ini. Jadi kemarin
Kemarin itu kita ada investigasi satu rumah yang sepertinya rumah biasa aja, nggak ada spesial, dan pas kita masuk pun nggak ada serem-seremnya. Tapi pada saat kita mulai mendeteksi pakai ya ini salah satunya nih. Apalagi tuh? Ini ghost detector sejuta umat. Oh, yang sering itu ya? Yang sering banget ini. Nah, ini memang made in USA. Ini namanya K2 meter. K2 meter. Ini ya lu belum jadi ghost hunter kalau belum punya alat yang ini sebenarnya Om Hao. Oke, tapi ini adalah alat yang paling basic yang ghost hunter internasional harus punya. Seiring waktu ada yang lebih canggih lagi. Dia abis dari sini ini masih ada sekitar 8 generasi lagi sampai yang paling baru yang ini. Om Hao, Amai. Ini tri-field meter. Jadi kalau kita bilang entitas itu energi, sebuah energi, dan ya rata-rata orang akan mengamini bahwa entitas ini mengandung elektromagnetik, energi yang mereka yang mereka kandung. Nah, jadi kita yang di alat satu ini, dia nggak cuma punya magnetik, dia punya elektrik dan juga frekuensi. Jadi nggak ada yang lepas tuh dari alat yang satu ini. Nah, ini kita coba di rumah kemarin pakai ghost detector dulu, dan di beberapa patung-patung, nggak semua patung ya, tapi ada di beberapa patung di mana spike-nya itu tinggi, langsung merah. Dan kita coba, kita kan karena kita punya banyak alat Om Hao, yang kayak gini namanya ghost meter. Ini kayaknya di Indonesia pun baru kita aja yang pakai. Ini ghost meter, sebenarnya sama, namanya aja dipercantik. Ini sama-sama EMF tester, sama-sama electromagnetic field tester. Nah, dia kalau kita pencet, dia ada suaranya. Jadi kalau misalnya ada entitasnya, jarumnya akan tinggi dan dia akan lebih melengking. Jadi kita selalu satu alat divalidasi dengan alat yang lain dulu, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya. Di mana sesi selanjutnya itu adalah berbicara lewat ini tadi, spirit box. Oke. Nah, spirit box ini teman-teman, kalau yang paling gampang yang bisa aku kasihin pengertian, kalau kalian harus nonton Transformers, film Transformers yang pertama. Oke, jadi pada saat Autobots nih mobil-mobil ini turun ke ke bumi, si Bumblebee, mobil yang kuning, itu pita suaranya kegesek di atmosfer bumi, hancur. Jadi pada saat sampai di bumi, yang lain, robot yang lain bisa bicara sama manusia bumi, dia nggak bisa. Cara dia bicara sama manusia bumi dengan menggunakan radio yang ada di mobilnya. Gitu. Nah, jadi kurang lebih kita percaya radio yang ada di tangan kita ini bisa dimanipulasi oleh makhluk halus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Ini adalah teknologi yang bisa dibilang baru, spirit box, di mana kita bisa langsung tanya jawab secara langsung. Kita tanya, kadang-kadang jawabannya keluar, kadang-kadang enggak, tergantung juga. Tapi kalau dulu orang-orang pakai EVP. EVP itu berupa recorder seperti ini. Kita akan monolog aja teman-teman. Kita akan tanya, nama kamu siapa? Kamu meninggal di tempat ini. Umur kamu berapa? Jadi kita monolog aja. Nanti after process kita dengar pakai high res headset. Ya, semoga aja ada sesuatu jawaban dari situ. Walaupun tipis ya? Walaupun tipis. Nah, ini dulu pakai ini semuanya, pakai EVP. Cuman sekarang udah jarang banget pakai EVP semenjak ada ya ini diciptakannya Spirit Box. Ini adalah Spirit Box pertama yang aku bawa dari US. Ini PSB 7T. Nah, jadi alat ini dulu pas dari US, ini masih dia 3-band tapi regional lock. Pada saat itu, waktu itu aku pertama kali perdana investigasi makhluk astral pakai spirit box itu di rumah Pocong Sumi. Di Jogja. Jogja. Di rumah Pocong Sumi, Om. Yeah. Cuman waktu itu emang dari rumah pun pada saat datang tuh siang, nggak pernah aku kotak-atik. Cuman tahu cara menggunakannya aja, jalannya kayak gimana, scanningnya kayak gimana. Langsung malam ke rumah Pocong Sumi. Pada saat itu memang jam 8 malam aja, daerah itu memang udah nggak ada kehidupan. Tahun berapa itu? 2016. Waktu itu kita masih gabut. Aku masih sendirian jalan, emang cuma karena senang sama tempat angker dan kan udah punya
ghost detector, Iya. ditambah lagi punya spirit box. Oh oke, kita bisa lah menjadi ghost hunter di Indonesia. Feelingku kayak gitu waktu itu. Jadi pada saat kita hidupin di rumah Pocong Sumi, oke, siapa yang ada di sini? Karena yang ada di pikiran kita kan Sumi nih pasti. Nah, orang namanya rumah Pocong Sumi, pasti entitasnya Sumi. Masa gitu. Sumanto gitu, siapa itu gitu ya. ya. Jadi kita oke. Hai, gaul. Di Jawa dia hai aja nih Om nih, ya kan? Hai dia kayak gitu suaranya. Hai, iya, kamu Sumi? It's Clara. It's Clara. Terus dia langsung ngomong, pokoknya semua omongan dia pada hari itu semuanya bahasa Inggris. Jadi aku matiin scanningannya dan itu nangkep siaran radio Australia. Baru aku cek-cek, oh ternyata PSB 7 itu regional loh. Australia band yang paling dekat sama Indonesia yang nyangkut ya itu radio Australia. Jadi nggak ada, ya aneh aja, penelusuran jadi aneh. Sepanjang ya kita ada di Yogyakarta, semua aktivitas yang ada, interaksi yang kita dapat malam hari itu bahasa Inggris semua. Akhirnya dari situ aku pikir, wah, something is wrong, ada yang salah. Akhirnya aku bongkar, modulnya aku ambil, aku beli radio jadul yang ada di depan terminal Jatinegara, rakit sendiri Om. Karena dulu Modif ya? itu modif. Jadi mode scanningannya itu aku buat sendiri. Spirit box-nya nggak aku bawa, tapi itu bentuknya kayak radio jadul kecil kayak gitu. It works. Kita ke Jogja, kita dapat karena dia ngambil siaran radio setempat kan, Om. Jadi memang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung biasanya kan kayak gitu ya. Itu benar-benar kejadian Om. Jadi kayak waktu aku ke Banyuwangi, kita dapat bahasa Osing. Bahasa Osing, Iya. lokal ya? Iya. Ya, ya. Terus waktu ke Cirebon, kita dapat bahasa halus Cirebon. Ternyata Cirebon itu nggak cuma satu bahasa itu aja Om. Iya, iya. Ada yang halusnya, ada yang kasarnya juga. Ya jadi dengan alat yang berfungsi seperti itu, jadi kendala baru gitu loh. Jadi gimana kalau aku lagi ke daerah satu nggak ngerti bahasanya ya selesai. Nah, kendalanya selain dari bahasa tuh setelah dicobanya beberapa alat itu biasanya apa lagi tuh? Memang salah satu masalah lagi itu di mana nggak semua entitas. Jadi kan gini, entitas yang ada kadang-kadang mereka milih alat. Makanya kita total itu punya 26 alat keseluruhan Om. Mungkin yang selalu aku bawa itu yang ada di sini nih, ada 11 12 unit yang ada di sini. Kita akan pakai, kalau misalnya kamu nggak mau berinteraksi sama yang satu, silakan sama yang satu. Kalau nggak mau yang ini, silakan pilih maunya yang mana. Gitu. Rata-rata kan ini kan ya spirit box kita punya 2, ghost detector yang ada di kotak ini kita punya 4, kita punya EVP juga, kita punya rempot yang merupakan paranormal research instrument. Jadi ini nanti cara mainnya ada apa namanya? Ada antenanya. Ketika entitasnya mendekati, oh nggak enak dong kalau nggak sambil dites ya. Iya. Betul. Diredupkan mungkin lampunya. Oke. Kita kurangin, Mas, intensitas cahaya. Kalau ini dia Umum sentuhan, jadi mungkin pada saat kita coba spirit box nih, ini akan sangat menarik. Tapi aku mau kasih tahu tentang ini dulu. Oke, tunggu sebentar. Itu berarti ada sesuatu memang di sini. Iya. Normalnya dia harus seperti itu. Itu normal. Oke. Jadi kita akan commanding, kita akan memerintahkan entitas itu untuk mendekati antena yang ada di sini. Jadi semakin dekat tangan ini kalau manusia coba tangan namanya. Oke. Coba dekat lagi. Dekat lagi pelan-pelan, semakin dekat, lagi. Dia akan berubah warnanya, dekat lagi, dia akan berubah lagi. Kalau sentuh, coba sentuh. Oke. Wow, menarik teman-teman, keren sekali. Jadi semakin dekat. Nah, jadi biasanya aku akan suruh entitas itu Om Ham ada yang nyangkut. Iya.
Itu ada yang nyangkut di situ. Iya, iya. Alah, Om Hao, alah lo. Ah, ini Om Hao bener nih. Ngerjain nih Om Hao nih. Mama pengen pulang. Bentar ya, Mas, saya bukan bercanda ini. Memang dia pengen jalan sendiri, tangan kiri saya. Oke. Saya nggak bercanda loh mainin alat. Ini maksudnya buat mainan anak-anak. Oke, enggak. oke. Dia loh, Tuh, ini. tuh. Ini nggak usah gini deh, Mas. Tak liatin gini, Mas. Bukan apa ya. Ini aja dia bisa narik kok. Ini gue yang ghost hunter, tapi gue yang panik sendiri sebenarnya. Lihat bisa kayak gitu. Lihat bisa kayak gitu. Wow. Itu kalau nggak dipegang nggak bisa kayak gitu. Coba saya dari jauh ya. Jangan pulang, Om. Enggak. Coba alatnya dibawa ke dekat Om Hao kali ya. Terus saya dari sini coba. Siapa yang di saya? Ikut kayaknya Om. Dari sana. Enggak nyentuh loh, Mas. Iya. Dan dia bisa sampai tengah tadi. Iya. Walaupun omongan nggak sentuh itu. Gila sih. Dan tahu nggak Om Hao? Ini adalah salah satu alat yang paling jarang banget aku dapat interaksi. Nah. Saya juga dia. Nah, Ini nyala. Coba Mas Ame bisa. Ngepik. makanya itu dipencet, Iya. itu dipencet, gengs. Lepas, boy. Itu dipencet. Kalau gue merinding. Coba nyalain. Seru banget. Enggak, Mai, Ame harus lihat video-video yang udah pernah aku buat. Coba nyetrum nggak? Ini jarang banget. Udah, Lihat, udah. Pulang. Dia nggak akan hidup kayak gitu kalau nggak dipegang. Nggak, jangan dekat-dekat. Tuh, nggak masuk akal. Dia itu dipegang. Kalau dia sampai yang merah, nih, gue pastiin dulu alat gue nggak rusak. Ya, lihat ya, ini harus kayak gini ya. Baru dia bisa kayak gitu. Udah. Santai aja di sini mau ngobrol. Ini kocak. obrolan santai. Kocak. Udah, pulang. Ini dia udah nggak santai nih Om. Dia udah nggak santai nih, oke? Dia udah nggak santai. Pulang. Oke, Pulang. udah. Kita kan cuma mau show off doang, bukan artinya lu nempel di sini. Tonton ini Gila sih itu. Gila sih. Suatu experience yang wow. Coba Om. Ada lagi ya? Coba. Ini kan kalau misalnya ada mereka ya. Ini, coba Om. Yang ini gimana Om kalau gini Om? Ada uangnya ternyata. Sebentar Om. Yang enggak. Di Yang atas, ini ya? jadul. Oh, nanti ya. Ini jadul. Sabar Om. Iya. Kita pakai yang mana nih? Kita pakai yang paling canggih. Cukup sini. Ada tingkatannya nggak? Ada tingkatannya. Nah, yang spirit box yang paling canggih nanti dulu ya. Oh, kalau spirit box ini, ini ghost detector. Kita Oke. lagi yang tadi barusan itu tuh luar biasa. Ini rempot ini adalah salah satu paranormal instrumen yang paling jarang banget aku dapat interaksinya. Ini dalam kurang dari 30 menit dia udah berinteraksi lebih dari aku punya ini selama 6 atau 7 tahun. Oke, itu yang terjadi di sini ya. Oke. Om Hao nih. Bawaannya Om Hao nih. Saya ikut mereka sana. Dan sebenarnya, aduh serem banget. Tapi tak Panik, kasih yes. makan soalnya semalam. Bisa bakarin uang arwah. Wah, arwah ya. Bakar uang arwah ya Mas. Bluk. Kacau teman-teman Om Hao nih. Aduh. Kayak lebih cisin nih semalam. Kayak praktikum elektro ini nggak sih ya? Coba Om Hao, buat dia, dia semakin tinggi, ya itu mereka datang. Oh iya. Coba. Benar. Oke. Lihat. Itu tanpa disentuh ya Mas? Iya. Kalau ini datang Lihat. ya? Dia mau naik. Gila. Coba ya nih supaya kelihatan nih sama kalian. Lihat.
Gila. Gila, ini nggak santai nih obrolan. Ya terima kasih teman-teman. Bentar, situ dulu. Tak ambilin. Enggak, tenang. Ikut sana, Hus. Sana. Pulang. Dipegang aman. Pulang, udah, pulang. Itu Om Hao-nya keluar. Iya. Kamu dekat, dia naik juga, Mas. Gak ada yang bisa dibuka. Oh, ngapain sih? Pahit. Turun dia. Oke. Boleh balik, Mas Omai? Jagonya Balik datang. ke- Apaan sih? Om. Kenceng barusan. Mas Omai, balik di tempat duduk, Mas Omai. Ya boleh pulang Ada ya. jajanan sini. Oke. Tapi boleh diminum Om. Jangan. Lihat. Buat minum mereka. Petok mereknya. Ya udah ya. Lihat. Dia bisa penuh gitu. Lo ngejelasinnya gimana? Lihat. Dia naik. Udah, nggak apa-apa. Makin banyak kan? Pulang. Itu karenanya. Om. Iya, tak panggil semua. Oke. Dah. Pulang ya. Mau lanjut ini ngobrol nih teman-teman. Teman-teman gaib maksudnya. Wah, ini seru nih. Ini baru teman-teman, baru alat yang kedua. Itu dia. Ini kita masih ada pamungkas. Dari sini. Menarik ya. Sini. Lihat naik. Lihat, dia naik terus nih. Dan fluktuasi energinya itu yang mereka ini kayak berebutan datang pergi. Iya. datang. Itu ini. Lihat naik tuh. Lihat naik lagi. Mumpung jam 12, ini main. Oh, oke. Wow. Ntar ya Mas, coba sekali lagi ya. Oke. Buktiin oke. aja. Buka portal coba. Iya. Lihat. Ini enggaknya dari bangunan ini Mas, tapi dari semua. Alam semesta. Serasa gitu? ya. Tapi kalau kayak gini, Om bisa sharing nggak entitasnya apa sih yang kayak gini? Macem-macem ini Mas. Macem-macem? Ini sudah menyentuh hampir 1 juta yang datang. Entitas. Udah Mas, nanti nggak Oke. jebol. Sebentar. Wow. Kok tambah lama tambah keren? Langsung deh, kita cobain spirit box yang mumpung lagi rame kan. Spirit box ya? Ada komunikasi, tadi kan baru datang nih. Coba ada saya. Mumpung lagi rame ya, mumpung Iya, lagi rame ya. mumpung lagi rame. Bener. Mumpung lagi rame, teman-teman, kita cobain spirit box. Kalau penggunaan spirit box itu biasanya berapa lama sih untuk? Kalau kita yang orang awam nih Om Hao, jadi kalau teman-teman lihat di channel YouTube kita, sepertinya cepat, padahal enggak. Jadi kadang-kadang aku harus potong 20 menit awal, aku harus potong mungkin 40 menit awal. Tapi untungnya kita punya Om Hao bukan? Dengan yang kayak tadi aja itu bisa 1 harian baru dapat interaksi. Yang kayak gini itu tadi kayak yang gue bilang, gue punya udah 6 tahun lebih dan interaksi yang aku dapat dalam 30 menit kita terakhir itu udah lebih banyak daripada aku punya alat ini waktunya. Jadi ayo kita sama-sama kita Emang banyak setan. kita berharap sama Om Hao. Tunggu bentar biar pasti. Nah, aku ambil dulu baterai. Ada baterai kotak nggak di situ? Ini kalau beneran ada suaranya pulang gua. Jangan pulang dong, closing dulu. Oh iya, closing dulu ya. Sama ini bisa di itu nggak? Apa namanya? Lampu Diredupin. bisa Redupkan. Redupin nggak? Paling nggak redup dulu sih. Kalau udah kalau redup kan. Tapi ngaruh nggak sih Om? Ngaruh Mas. Ngaruh ya. Ini udah tutup kok. Oke.
Mumpung jamnya bagus loh Mas ini. Oh gitu. 12 Jamnya jam. pas ya? Oke. Coba kita Pas sama-sama. matahari di atas kita, pas kita nggak ada ini, nggak ada Pokoknya kita bayangan. awas sama ini aja ya, bahasanya ya, biar semuanya bisa denger ya. Di setting ada bahasa settingannya nggak? Oh enggak, ini kan radio lokal. Kecuali ada entitas yang itu tadi, yang mungkin ada yang dominan di sini. Kita coba ya, kita cari frekuensi sebentar. Di sini aku akan coba, biasanya itu efektif di 150 sweep rate millisecond. Kenapa? Itu apa itu? Dia akan jadi setiap 1 detik dapat stasiun radio, dia akan looping terus untuk cari radio yang lain untuk membentuk kata. Om, Iya. di bawah ini ada temperatur sensor, dan pada saat kita baru mau mulai, dia udah naik. Cepet ya itu mana? Nanti kalau misalnya keberadaan mereka itu ada di sekitar kita, ini temperaturnya ini biasanya akan terus kedip-kedip. Semakin tinggi, dia akan semakin ke kanan. Nah, itu yang aku bilang. Itu berarti emang mereka udah ada di sini. Udah ada di Kadang untuk ini aja, aku harus ngabisin waktu lama, Om. Lihat. Kita mulai scanning ya. Ini dia scanning. Dan keuntungan dari ANC ini, Adjustable Noise Control, noise-nya bisa aku kurangin, Om. Oh, satu ya. Ini lah. Sekarang kita akan sama-sama dengar suaranya, Om. Silakan, Om. Siapapun yang ada di sini, kalian boleh berinteraksi lewat spirit box. Kalian boleh berbicara. Samui, apa Samui? Kamu siapa? Samui. Jepang Om. Nandeso. Nandeso, Om. Iya. Ku Kecil, berimis. Mas. Siapa? Kecil Mas Tek. Nande. Sama-sama. Kungkunnya kan Mas Kek. Iya. Tahu ya. Dia di sini Gua udah nggak pernah. 3 hari Mas Kak. Dia datang. Iya. Lihat. Sama-sama. Ikari. Iya. Hikari. Hikari. Dia tinggi, Om. Iya. Atas lagi Mas. Ya? Di atas lagi. Tuh ke Mas Kak. Hikari no sini. Tingkat nih hoge maris Kak. Tuh ya isi kan to Surabaya nih dikira Mas kanan. Soalnya ini tak ceritain, saya ada kerjasama sama Indonesia Jepang, tak ceritain dengan kuburan Belanda. Kuburan Jepang, sorry. Mata SCT. Kon je te spreken in het Nederlands? Ayo. Atau siapapun. Goedemiddag. Kan je spreken in het Nederlands? 私は混乱しています。 Oh, belum mau berarti ya. Watashi wa. Ini record nggak sih? Itilke otake-san. Dikira makas Kak. No, Nihongo kekamat ne osekanana. Tinkai rabaka. Ikere no ikai shimasu ka. Yoru desu ka? Arigatou gozaimasu ka? あなたから離れられない。 Nek. Cuma dia dong yang ngerti. Gue megang ini, gue Nek, bro, nek. Kingaris kamaka. Natural under ke. Watashi no na Nihongo. Ada siapa lagi di sini? Ayo, salah satu yuk yang bisa bahasa Indonesia mungkin. Excuse me, can also speak in Indonesia. Banyak. 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 Ya.
Siapa yang bisa bahasa Indonesia? Indonesia banyak. Banyak. Oke, salah satu. Ya pocong, ganti. Pocong. Pocong ini. Walsidi. Walisdi. Walisdi. Pocong gundul. Masa ikutan sih dia? Sakit. Sangat. Sangat. Mbak Sumi mungkin? Banyak, sangat banyak. Bener tadi Om bilang ini ada berapa Om tadi yang datang? 1 juta. 1 juta lebih. Oke. Tapi tak ambil. Pilih coba Om. Ya, yang ini ya Belanda ya. Kuya Mita? Di belakang. Belakang sini. Dari tadi Om ketok di sini, ya kan? Dia bilang belakang. Ayo, ada yang mau disampaikan? Mumpung bisa bahasa Indonesia nih. Iya. Sakit. Kami. Kok kuntilanak? No. Kami bermain. Kami bermain. Ini udah beda, suaranya beda-beda. Ini. Suaranya udah beda-beda, udah berapa ini? Goedemiddag, mevrouw. Kunt u te spreken in het Nederlands? Oh, ya. Beda, berarti bukan. Tidak mau. Tadi omongnya kurang lebih bisa bicara bahasa Belanda. Iya. Tidak mau dia bilang. What? Tapi masih Bahasa Jawa. bahasa Sunda. Kumaha damang? Coba pakai Sunda, Mas. Gantian. Mang, Masuk sini. punten Mang. Nggak apa-apa, kita alih bahasa cepet. Undang. Assalamualaikum Mang. Saha ieu saha? Siapapun yuk. Saha maneh Mang? Punten. Halo. Siapa ya? Sekalian aja, sprechen Sie Deutsch. Bahasa Jerman aja sekalian gitu. Anyong. Ikari lagi. Ikari apa sih? Dari Jepang, jangan. Hah? Jangan. Dari Mas Kak udah saya. Oke, udah stabil dia. Udah stabil tapi. Terus kita Nederlandse kom naar hier te spreken in het Nederlands. Alleen niet de inlanders sih. Nah, niet de Nihonjin. Dikira Mas Kak udah saya nih. Udah stabil. Tak cariin yang halus, Mas. Eropa biasanya halus. Cukup kali ya mungkin ya? Hah? Cukup. Mungkin Cukup, cukup oke. ya? Ya. Kita harus coba lagi ya, nanti Iya. kita simpan ini untuk acara pamungkas mungkin. Gila sih, makanya. Gila. Ah, itu kacau. Menarik. Kacau. Nah Om, Mana? Mas. Ini nggak santai obrolannya. Salah nama kalian. Jangan obrolan santai ini, nggak santai. Gila, ini masih sampai sekarang gue masih deg. Dan itu padahal profesi gue sebagai ghost hunter, tapi tetap aja. Wow. Coba gimana Om? Ya? Salah, mau wawancara dia. Ini sebenarnya fungsinya tuh emang secepat itu kah? Apa Lama. serius? Aku biasanya kalau melakukan sesi ini selalu jadi sesi terakhir, sesi pamungkas di mana aku udah selesai mengeksplor suatu tempat, kita udah melakukan segala macam pendeteksian, baru closingannya itu sesi pamungkas kita itu adalah di spirit box. Kenapa di terakhir? Karena itu akan makan waktu yang sangat lama, Om. Bisa 20 menit nggak dapat apa-apa, bisa 30 menit, bisa ada yang paling lama 1,5 jam waktu di salah satu hotel. Bener-bener gue kayak orang bodoh di situ dan nggak dapat apa-apa. Dan kalaupun dapat, biasanya cuma satu entitas itu aja ngasih informasi selesai. Dan boleh dicek, semua penelusuran yang pernah aku lakukan nggak pernah ada satu kali pun keluar bahasa Jepang. Tanggung jawab Om gimana? Tanggung jawab Om bagaimana Om? Tanggung jawabnya bagaimana ya Om? Itu gimana sih Om? Apa ya?
Sebenarnya kan ini posisi saya saat ini tuh sedang menjalin kerjasama dengan Indonesia Jepang Mas untuk menelusuri makam-makam Jepang atau tinggalan dari Perang Dunia Kedua. Jadi saya dihubungi dari teman di Konsulat Jenderal. Jadi saya tanya ulang karena ngirimkan banyak sekali naskah lokasi dan makam-makam Jepang yang ada di Indonesia. Ini kaitannya dengan misi saya 2019 ke Hiroshima sama Kyoto. Gitu. Jadi memang banyak gitu yang dengan saya, dan spesial untuk entitas Jepang itu dia tidak bisa memilih banyak orang, dia hanya satu orang yang benar-benar terpilih gitu. Saya bukan bilang saya itu enggak, tapi saya yang dipilih oleh mereka untuk itu. Masuk akal, karena apa? Aku pernah ke Go Jepang, nggak dapat apa, nggak ada boro-boro orang Jepang ya, nggak dapat apa-apa. Tapi memang pada saat itu alat-alat kita yang sensor-sensor memang itu benar-benar reaktif. Tapi bahasa ini pertama kalinya, malah aku sempat berpikir dia nggak akan pernah mengeluarkan bahasa Jepang sama sekali selamanya gitu loh. Sebenarnya itu kenapa gitu Mas, jadi Jepang itu satu entitas. Tadi sempat kita cerita ya, kalau kita datang ke tempat yang rumah Belanda, rumah Chinese, Eropa, Asia Timur lah, Chinese atau Jepang ataupun lokal. Kenapa di Jepang, saya bilang Chinese ataupun Jepang itu yang paling kuat, karena sampai hari ini pun masih terjaga. Itu paling serem, paling kuat. Kalau saya pun melihat ke sana, dan secara frekuensi paling kuat Mas. Sebenarnya sehingga dia butuh wadah yang kuat juga untuk bisa klik, untuk bisa satu interaksi dan membawa misi. Karena kalau kita ngomong tentang Chinese atau Jepang itu dia saklek, maunya sekarang ya harus sekarang. Nggak bisa dinego kuat gitu. Ini juga kaitannya dengan saya juga mencoba dengan ini ya, dengan beberapa teman dari Jepang itu mencoba untuk memetakan pasak bumi yang ada di Indonesia. Ada kaitannya dengan Exhuma yang sempat di film. Tapi ini diyakini salah satunya yang baru kita petakan tuh kita lihat di Tarakan, karena saya coba ngambil untuk ininya, dan goa yang di Biak yang Perang Dunia itu juga baru kita petakan, sehingga frekuensi saya sebenarnya untuk asing nyampur antara Jepang dengan Belanda gitu. Jadi ini Jepangnya Belandanya agak mundur nih saya lihat. Kenapa? Karena ada Jepangnya takut ya. Jaga. Karena tadi kalau kita sama-sama perhatikan dari percakapan tersebut, ada momen di mana Om Hao tanya, kamu bisa bahasa Belanda nggak? Jawaban dia bukan nggak bisa, tidak mau. Iya. Bukan nggak bisa. Iya, Dia tidak mau. Itu orang Belanda tapi saya bahasa Indonesia. Saya bukan sebut bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Terus tadi saya sebut saya bisa nggak ikut pulang gitu. Saya bilang sumimasen, maaf Nederlander. Saya bilang saya sudah ada janji dengan Belanda dulu untuk mengantarkannya. Setelah saya mengantarkan Belanda, saya akan mengantarkan Jepang seperti tahun sebelumnya. Untuk Tuan, untuk sabar dulu, saya bilang gitu. Jadi tadi dia bicara itu, dia minta untuk ikut, untuk anterin pulang. Untuk pulang, tapi saya udah ada janji dengan. Jadi dia gitu, Mas, saya batasi kan. Nanti saya pengen pulang gitu. Untuk di sini karena lingkungannya seperti ini. Jadi kalau kita bayangkannya satu tempat, Mas, saya bilang satu komunitas kita bikin himpunan. Jepang ini dia di tengah sendiri. Dia di kerumunnya ada Belanda, ada entitas serupa, lokal. Di sini yang receh-receh dia di luar semua. Jadi dia kayak kebingungan, saya ini piye gitu. Tapi karena dia posisi di tengah, dia posisinya paling kuat energinya. Dia bukan mendekat, tetapi frekuensinya paling cepat tertangkap. Itu yang buat dia kebingungan. Saya nggak betah di sini, dia bilang gitu tadi. Cepat bawa saya, dia bilang gitu. Nanti dulu Tuan, saya bilang gitu. Nanti satu saya bawa. Karena saya sudah ada janji dengan tuan-tuan Belanda yang lain, tunggu satu-satu. Gila. Sangat gitu. Di luar nalar teman-teman. Jadi itu komandan Jepang Mas, tadi yang datang dia bawa Shin Gunto, pakai samurai gitu, lengkap. Cuman di akhir-akhir yang ada di belakang kita sebut pegangannya ataupun yang menjadi korinnya itu. Modelnya ada kayak samurai Mas, yang ada gini. Karena saya deket-deket gitu. Berkata ngeremin, jangan marah. Maaf ya Mas, kalau dia marah meledak alat. Karena gini terus duel gitu.
Ya Oh iya, make sense. Jangan dulu. Jangan. Om Ham nggak boleh pinjam lagi. Langsung disimpan kan? Iya, ini ada nih yang jelekan nih Om. Pakai aja nih. Mana tadi nih? Nih yang ini aja nih. Ya, sama tuh kecil dah. Enggak saya. Aduh. Enggak tadi Jauh dari Om Ham ini. Saya bujuk-bujuk Mas tadi terus yang Belanda dia nggak mau. Nggak, dia bisa Melayu. Dia bukan bilang nggak bisa, itu dengar tidak mau. Jelas Gila. Benar-benar Belanda itu Mas. Tidak mau dia Bang. Pakai logat Belanda sebenarnya. Iya. Terus tadi dia turun, frekuensinya turun, dia agak tenang, yang Jepangnya tenang. Yang karena banyak sekali, ada satu yang gedor ini ngomong. Yang dia dari belakang. Dari belakang. Dari belakang, itu. Karena Gimana dia bisa tahu kalau Om Ham dari tadi ngegedor belakang, ya kan? Bisa aja Om Ham tadi kaca mungkin yang digedor atau di sini. Terus kalau dia bilang belakang, ya salah, orang di samping gitu kan. Iya. Dan dia benar-benar bisa tahu kalau itu emang di belakang yang diketok. Ya, Itu yang aku bilang coincidence yang luar biasa. Ya nggak cuma itu, nggak coincidence sih. Kalau menurut aku ya. emang udah takdirnya lah ya. Makanya. Emang jalannya mesti kayak gitu. Tapi kalau nggak ada Om Ham, itu kita berdua nih. Sampai besok kita ngobrol sama dia nggak ada yang jawab, tau nggak? Aku yang jawab, aku yang kesurupan ini. Gila sih, itu keren banget. Menarik ya. Iya, nanti mungkin sebelum kita tutup pamit loh Mas, wajib. Ini mendekati jam 1 habis. Pakai spirit box, pakai oija pamitnya goodbye. Harus pamit. Oke. Nanti saya yang memamitkan dalam tradisi Jepang nanti saya. Oke. Karena Jepang nggak main-main. Oh iya. Beda sama disiplinnya luar biasa. Tolong. Ya. Tolong. Ini kalau ini kenapa-napa sama ini alat susah nyarinya lagi Om. Jangan Mas, ya makanya. Jangan tadi langsung saya bujuk-bujuk gitu. Iya nanti saya bilang. Pelan-pelan saya bilang gitu. Oke, kayaknya ya cukup Om ya. Iya kayaknya nih collab nih kayaknya Tolong kesanakan. Itu sangat mempermudah kehidupanku sebagai ghost hunter. Udah ada ghost detectornya langsung. Ghost detector dan ghost summoner gitu. Sekalian tuh Om. Gila. Bisa ya ini ya, tim ya. Collab ya. Gas, men. Mas Erik mau pilih bangunan apa coba? Bangunan Jepang. Wah gila dah pokoknya. Buset. Pilih apa bangunan yang 65? Enggak apa-apa, itu belum, itu juga serem juga. Pasti kalian akan lihat gue bengong doang. 65 Pasti Ada satu titik nanti kalian akan mulai bertanya-tanya, ini sebenarnya alatnya Erik apa punya Om Hao gitu. Iya, itu dia. Ini Om Hao bohong ini, dia mau ngenalin alat-alat punya dia sendiri, tapi pakai casingnya Erik gitu kan. Gila itu. menarik ya. Seru ya. Keren banget itu. Buat penelusuran? Ayo, let's go, ayo. Silakan nih. Ayo. Boleh, teman-teman. Om? Iya. Gila. Ya, makasih Mas Erik ya. Sama-sama, aku terima kasih loh. Sama-sama. Ini fenomenal loh, ini kayak gini loh. Anomali. Ya, kalau nggak ada kalian, waduh. Enggak, Mas. Terima kasih banyak, Om Hao, Amai. Iya, nanti insya Allah kita bermain, kita Ditunggu. penelusuran. Tinggal nanti lokasinya mau kemana. Siap. Dan tentunya kalau kita mencari lokasi yang komunikasinya interaktif dan butuh penyeberangan diseberangkan ya, gitu. Jadi insya Allah dengan Mas Erik dan dengan teman-temannya. Iya. Ya. Oke, ditunggu banget pokoknya Om Hao, Iya. Amai. Siap. Ini keren banget, gila sih, mind blowing. Iya, ini ceritanya masih banyak ya. Tadi kita pas di luar juga cerita banyak banget tentang konspirasi Nah, luar itu dia. angkasa juga. Betul. Yang materinya ini masih awal. Pembukaan aja sebenarnya dengan Ghost Biar Ranger kenal pembukaan. dulu, Betul, gitu kan. betul. Mungkin kita tutup ya. Nanti juga teman-teman bisa mengunjungi juga di Ghost Ranger Indonesia untuk kita belajar bersama dan menjadikan pengalaman bersama. Dan tentunya untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, kita ucapkan terima kasih. Dan tentunya untuk teman-teman semua kru yang bertugas, Mas Sami dan Mas Tata dan teman-teman, kita ucapkan terima kasih. Dan tak lupa juga untuk Sobat Javanika sudah menyaksikan obrolan santai dari awal hingga akhir. Kita tutup. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.